Sobat budaya di seluruh Nusantara, berjumpa lagi dengan saya Yobi di channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang dalam acara Sambang Konco Potehi di Kota Blitar, Bumi Bung Karno. Nah, sobat budaya, seperti biasanya saya akan menyambangi konco-konco Potehi satu persatu dari rumah ke rumah, ingin tahu aktivitas apa, kegiatan apa dalam mempertahankan ekonomi, menafkahi keluarga. Dan sebelumnya jangan lupa sobat budaya subscribe, like, comment, and share channel ini biar sobat budaya tidak ketinggalan. Dan sumonggo. Nama saya Pak Slamet. Setiap hari panggilan Cong. Saya pemain wayang potehi sebagai pemegang tambur atau jongko. Anu pinten? Ibu kawan dosa. Nggih, saged niki. Mboten enten. Nonton Mbak kawan dosa. Nah, sobat budaya di seluruh Nusantara, sekarang saya sudah bersama narasumber pelaku seni wayang potehi dari Kota Blitar adalah Pak Slamet. Juga konco-konco memanggil punya sapaan akrab Pak Slamet Cong. Dan seperti acara saya Sambang Konco Potehi di Kota Blitar, nanti menjelaskan istilahnya biar Pak Slamet nanti bercerita mengenai pengalaman selama menjadi pemain wayang potehi, dan juga biar nanti Pak Slamet Cong ini bercerita aktivitas keseharian yang dilakukan di rumah bila mana tidak ada pementasan wayang, kan begitu nggih Pak Slamet? Ya. Dan sebelumnya untuk sobat budaya jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel ini biar saya lebih bersemangat. Nah, Pak Slamet, kita ngobrol santai saja seperti tema di depan. Saya sambang konco potehi di Kota Blitar, istilahnya satu ingin tahu istilahnya warta berita mengenai keluarga Pak Slamet sekeluarga, dan juga nanti Pak Slamet biar bercerita mengenai pengalaman menjadi seorang pemain wayang potehi, dan juga Pak Slamet nanti juga bisa bercerita aktivitas keseharian selama di rumah bila tidak ada pementasan. Nah, Pak Slamet, apa kabarnya? Saya baik saja, Pak. Sehat selalu ya Pak Slamet? Sehat. Alhamdulillah, karena modal utama kita ini harus sehat dulu ya Pak Slamet ya, karena Pak. di Indonesia lagi ini rame-ramenya wabah corona atau COVID-19. Kita harus makan yang teratur, tidur yang cukup, juga berolahraga Pak Slamet biar imun di dalam tubuh ini bisa meningkat dan bisa melawan COVID-19 itu. Nah, Pak Slamet, bisa diceritakan, masih ingatkah Pak Slamet mulai tahun berapa dulu itu Pak Slamet mulai menekuni wayang potehi? Ya, siap, Pak. Selama saya mau main wayang potehi tahun 84. 84 Pak ya, itu Pertama Pak, ya? main itu sama Pak Yopsam di Tulungagung. Terus hampir itu pindah ke Gombong. Ke Gombong. Ya. Dalangnya? Pak Yopsam ya. Oh, Pak Yoksam Habis juga. Gombong pindah lagi ke Gudo ya Pak Yopsam. Oh gitu, berarti mulai main wayang menekuni itu tahun 84 ya Pak ya? Iya, betul. Berarti sampai sekarang sudah 37 tahun main pertama di Kota Tulungagung, dalangnya juga Pak Gyoksam, terus pindah ke Gombong,
juga Ya. Pak Gyoksam Ya, juga. betul, Pak Gyoksam. Terus lalu ke Gudo Gudo lagi sama Pak Gyoksam. sama Pak Gyoksam lagi juga bagus. Nah, bisa diceritakan Pak Slamet awalnya awal mula lah istilahnya tahu ini Pak Slamet menjadi pemain wayang itu awalnya gimana Pak? Bisa diceritakan monggo. Pernah sebetulnya saya itu bisa main wayang putih selama di Blitar ada tiap tahun kan ada. Kan melihat tiap hari tahu ceritanya itu kok demen gitu loh Pak. Terus lagi-lagi terus kenal sama Pak Jae orang Surabaya, Pak Toto, anaknya Pak Didi itu, sama tukang somprate Cik Bokjun. Cik Bokjun, Ya. iya. Saya disuruh beli rokok gitu terus disuruh naik-naik, suruh belajar. Akhirnya kan bisa. Lagi-lagi bisa terus main sekali langsung dijak Pak Toto sama Pak Yosam itu dengan Tulungagung. Oh gitu, ya. berarti awalnya di Klenteng Blitar dulu ada pertunjukan wayang setiap tahun. Pak Slamet mulai istilahnya merapatlah menonton, mengikuti ceritanya kok menarik, tertarik gitu Pak Slamet ya. Akhirnya mendekati istilahnya para panjak-panjak pemusik dulu. Pak Slamet awalnya ya itulah disuruh-suruh beli rokok, beli kopi, akhirnya suruh naik panggung, terus dipelajari gitu Pak ya. Betul, Pak. Terus dibimbing, terus dikenalkan, ternyata bisa. Terus akhirnya ikut Pak Gyoksam itu. Nah, Pak Slamet bisa bercerita peranannya di wayang putih setelah dalam satu pementas ini Pak Slamet ini sepertinya pegang apa gitu? Selama saya belajar itu belajar sebagai asisten dalang. Oh, asisten dalang Ya. dulu ya. Habis dari Tulungagung pindah ke Gombong disuruh Pak Yopsam megang dongko. Pegang dongko atau Belajar tambur, dongko, iya ya, iya. tambur itu. Terus ke Gudo langsung tambur itu. Pindah Gudo. Gitu ya. Itu ya, betul, Pak. Kadang ya Pak Slamet juga bisa main gembreng juga ya, Bisa Pak Slamet belajar ya. cuma nggak bisa main olhu gitu, Akhirnya Pak. musiknya belum bisa karena ya mungkin ya juga apalah istilahnya kan seni itu kan tergantung talenta juga Pak Slamet, bakatnya itu loh, tebal tipisnya. Yang penting kan istilahnya untuk alatnya yang khusus lah untuk pemain putih itu seperti tambur, siolo, tualo itu kan sudah bisa. Nanti barangkali ada teman yang kerepotan Pak Slamet kan bisa mengoper handle gitu loh, bisa menempati posisi itu. Nah, bisa diceritakan Pak Slamet selama istilahnya mulai tahun 84 ya Pak Slamet sampai 2021 ini berkarir selama 37 tahun. Pak Slamet bisa bercerita juga diingat-ingat pernah mengikuti dalang siapa saja Pak? Monggo. Sama habis Pak Yosam ikut sama Pak Gunawan. Oh Pak Singcuan, ya Pak Gyoksam dan Pak Pahdi, Pak Singcuan itu terus. Habis itu terus ikut dalang Widodo. Oh Pak Widodo, dulu orang Blitar sekarang menikah di Jombang domisili ya. Terus Sama Pak Pur ya sekarang sudah meninggal. almarhum Pak Purwanto, ya betul. Kointing. Om Engting atau Ya, Pak Bejo pernah, dari ya. Kediri. Terus sama itu Pak Subur. Pak Subur itu dari Surabaya juga. Dari Semarang itu Cik Tionggi. Cik Tionggi almarhum, memang dalang yang sudah kondang itu Cik Tionggi. Sama Cak Wardi. Pak Wardi, Pak Sesomo itu ya. Ya pernah. juga Sama almarhum. Pak Wardi Kucing dari Surabaya. Pak Wardi Kucing. Pernah ikut gitu ya. Sama Pak Keke pernah ikut mungkin? Pernah sama Pak Keke Pernah di ya. Mojosari. Pak Keke atau Pak Sutarto. Di Mojosari, Bintaro itu. Mungkin untuk Pak Mujiono orang Surabaya no. Belum pernah Oh sama belum Pak pernah. Mujiono. Jadi selama berkarir tahun 84 sampai 2021 hampir kurang lebih kalau saya hitung pakai jari ini ada 10 dalang ya Pak. Ya. Slamet Cong, ada yang masih eksis sampai sekarang dan sudah ada yang meninggal kan gitu. Nah, Pak Slamet Cong, sesuai ini yang saya utarakan di depan, Pak Slamet Cong ini bisa bercerita istilahnya aktivitas Pak Slamet, istilahnya keseharian yang dilakukan Pak Slamet Cong bila tidak ada tanggapan selama di rumah. Monggo Pak Slamet diceritakan. Ya sebetulnya saya itu selama tidak ada tanggapan wayang potehi, saya ya pernah manol semen. Hampir sekarang umurnya kan sudah mencukupi Pak. Sudah tua ya, Pak, mungkin tidak ada Sekarang kuat. bantu anak-anaknya di rumah itu goreng kerupuk sama ngantarnya di warung-warung gitu Pak. Berarti
Aktivitas Pak Slamet ini di rumah kebetulan anak itu ya siapa Pak namanya itu? Eli Eli. namanya. Itu punya kesibukan goreng kerupuk gitu Pak ya. Pak Slamet bantu goreng-goreng juga, bantu ngemas-ngemas lalu juga bantu dititip ke warung-warung gitu Pak ya. Betul gitu Pak. Istilahnya sambil istilah daripada nganggur ndak ada kegiatan ya Pak ya. Soalnya apalagi kan saya juga dengar kabarnya ya ibu kan sudah meninggal ya Pak ya. Ibu ya istilahnya sobat budaya perlu ketahui almarhum Ibu Sirup ya Pak Slamet yaitu saya juga kenal baik. Juga beliau sudah meninggal mungkin sudah berapa tahun ya Pak Slamet? Bu Sirup. Hampir pendak Hampir mau 1 tahun berarti ya. ya. Berarti mau 1 tahunnya ya. Setelah saya mendengar kabar itu dan istilahnya Pak Slamet ini ya tinggal istilahnya ya ngomong cucu juga ya Pak Slamet ya. Dengan pernikahan Ibu Sirup kan dikaruniai berapa anak Pak Slamet? 2 anak. 2 anak ya, perempuan semua ya. Yang pertama siapa itu? Anis. Anis itu juga sudah menikah ya itu Sudah ya. punya anak 3. Anak 3 terus yang terakhir Eli ini ya. Punya anak 1. Anak 1. Jadi untuk mengisi istilahnya keseharian ini Pak Slamet ya istilah di samping bantu apa anak jualan kerupuk goreng-goreng kerupuk seperti itu juga istilahnya ngomong cucu kan istilahnya buat apa ya istilah selingan gitu Pak Slamet ya biar ada kesibukan. Nah untuk Pak Slamet kemarin juga saya mendengar kabar waktu apa istilahnya Pak Slamet juga pentas kan kemarin. Ya betul Pak. Istilahnya apa saya acara GoPot itu ya enggak salah Pak Slamet. Ya. Ikut kan Pak Slamet itu? Ya saya ikut cuma dari awal saya enggak cuma dari teman itu ada keperluan Siapa saya Pak itu? dibel sama Pak Supri. Oh Pak Supri. Dimintai tolong untuk sementara meneruskan Dek Muntilan selama kurang lebih 25 hari. Berarti ikut Potehi itu GoPot ya Go Nuswantara. Istilahnya Pak Slamet ini ada teman namanya Pak Supri ada kerepotan Pak Slamet disuruh istilahnya menggantikan lah untuk kira-kira sisa 25 hari di Muntilan itu kurang ya. lebih ya 25 hari ya. Dan memang sekarang istirahat gitu ya Pak. Ya sedang istirahat nggak ada job lain. Karena juga ada peraturan pemerintah juga ada penerapan PSBB karena ini apa istilahnya COVID-19 atau wabah corona ini banyak pemerintah kota setempat mengeluarkan peraturan-peraturan yang maksudnya biar bisa untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, bisa diceritakan Pak Slamet waktu itu GoPot itu dalangnya atau personilnya siapa saja yang main? Selama saya dimintai Pak Supri itu mewakili Dek Muntilan itu sama dalangnya Pak Widodo. Pak Widodo. Sama Pak Asih. Pak Asih. Asisten Anil. Oh Mas Anil asisten sama dalangnya. Pak Cokro dari Tuban. Oh Pak Cokro dari Tuban. Dan kurang satu siapa lagi? Pak Budi. Oh Pak Slamet sendiri ya. Sama supirnya Pak Budi sama Pak Pekdong. Pekdong itu Pak Budi sebagai sopirnya driver yang ngantar ke sana sesuai permintaan dari orang yang mau tapsya itu ya. Jadi memang GoPot ini istilahnya rencananya mengenalkan wayang putih ke seluruh Nusantara. Berhubung ini sementara istirahat ya Pak Slamet ya. Saya juga mendengar kabar seperti itu karena ada ya penerapan peraturan pemerintah dari kota-kota yang lain juga mungkin hampir sama kan ini karena adanya COVID-19 ini. Nah Pak Slamet mungkin bisa diceritakan mungkin kan setiap pekerjaan yang kita lakukan kan pasti ada pengalaman baik maupun istilahnya tidak baik, suka maupun dukanya kan gitu Pak Slamet ya. Pak Slamet bisa menceritakan pengalaman waktu sukanya dulu menjadi pemain wayang itu gimana Pak Slamet? Ya sukanya dulu itu kok lihat pemainnya wayang dulu itu kok sama perempuan kok banyak yang teman gitu. Kok teman-teman itu banyak gitu. Terus di luar kota itu saya kesenangan itu kan mencari barang-barang antik gitu Mas. Oh jalan-jalan jalan-jalan gitu. ke pasar, ke Loaan itu mencari barang-barang antik gitu. Untuk dikoleksi di rumah atau barangkali nanti dijual lagi? Ada yang beli Mas. Ya sini bagi-bagi sedikit ya saya kasihkan gitu. Oh gitu. Berarti Pak Mat itu kalau pengalaman sukanya itu kalau jadi pemain misalnya di luar kota katakan banyak di istilah cewek-cewek yang naksir gitu Pak Slamet ya.
Dan nanti sambil jalan-jalan beli, kalau kita ke pasar ada yang jualan barang antik, bilang kali ada yang minat cocok, Pak Slamet beli. Nanti di rumah bilang ada yang minat gitu, Pak Slamet istilahnya dijual, enggak apa-apa, untung-untung sedikit gitu Pak Slamet ya. Betul, Pak. Ya enggak apa-apa, istilahnya kan menyelam sambil minum air susu kan gitu. Dan untuk dukanya mungkin Pak Slamet punya pengalaman yang istilahnya pahit atau gimana selama menjadi pemain wayang? Dukanya dulu kalau main wayang itu teringat sama istri, sama anak. Sekarang sama cucu, ya, gitu dukanya. Sama cucu itu kok dukanya jauh mau pulang kok tidak ada wakil gitu, kan repot Mas. Jadi ini ya itu setengah saya itu hibur di pasar itu Mas, jalan-jalan, lihat gitu. Memang ya sobat budaya di seluruh Nusantara, kita boleh ceritakan kita sama-sama pemain wayang juga ya Pak Slamet ya. Memang sih kalau kita istilahnya masih bujang itu main wayang itu ya istilahnya enak gitu Pak Man, kita nggak ada beban ya gitu, mau gaji berapa, mau dapat uang berapa, kita bisa beli ini, bisa belanja seperti itu. Memang kalau sudah berkeluarga ya memang itulah risiko beratnya kita meninggalkan anak istri, dan kemungkinan itu ya rata-rata lah kita ada yang bisa 1 bulan, bisa 20 hari, dan juga kadang bisa 2 bulan juga ya Pak Slamet ya. Apalagi kadang-kadang pasti di luar kota. Memang itu risikonya pasti meninggalkan anak istri. Nah Pak Slamet, harapannya mengenai bila mana nanti corona ini sudah selesai dari Indonesia dan situasi di Indonesia ini sudah kembali kondusif, harapannya Pak Slamet ini apa mengenai pementasan wayang Potehi ke depannya? Monggo. Kalau memang COVID itu sudah punah ya Pak, ya saya mau ada job ikut itu, mau ikut main lagi Pak, karena satu saya mencari hiburan buat saya Pak. Sudah ditinggal istri, kalau di rumah itu kan ya enggak enak Pak, enggak ada kerjaan. Kalau ikut wayang kan ya di luar kota itu kan ya senang Pak, lihat apa itu kan tahu gitu, bisa pindah sana-sana gitu, bisa temu-temu konco gitu ya Pak Slamet ya, untuk temu kangen karena hiburan di panggung sama teman-teman itu kan sudah ada hiburan Pak buat saya. Iya, karena kan memang sebagian karena ada wabah imbas corona, memang ada sih sebagian konco-konco yang tetap main juga ada, dan kita ya sebagian seperti saya di Kota Tulungagung sudah ya tidak main sama sekali karena izinnya tidak keluar, karena ya ini untuk istilahnya menghindari kerumunan, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah demikian tadi istilahnya Pak Slamet sudah bercerita banyak mengenai pengalaman maupun aktivitas serta keseharian, dan saya ucapkan banyak terima kasih buat Pak Slamet sudah menyempatkan waktu berbincang-bincang dengan saya, dan istilahnya untuk memberi wawasan kepada sobat budaya, lebih mengenal, lebih tahu, oh ini pemain wayang Potehi aktivitasnya seperti ini bila mana tidak ada pentas, kegiatan yang dilakukan di rumah, dan menceritakan kepada sobat budaya mengenai pengalaman Pak Slamet awal mulanya menjadi pemain wayang Potehi. Terima kasih Pak Slamet atas waktunya, dan semoga Pak Slamet sehat selalu dan juga salam buat keluarga. Nah, demikian tadi sobat budaya di seluruh Nusantara, bincang-bincang saya dengan narasumber pemain wayang Potehi dari Kota Blitar, Bapak Slamet Cong. Semoga tayangan ini memberikan wawasan terhadap sobat budaya di seluruh Nusantara. Dan bila mana ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa sobat budaya subscribe, like, comment, and share channel ini biar saya lebih bersemangat. Salam budaya, maju bersama Potehi Nusantara.